Periodontitis adalah proses inflamasi pada jaringan pendukung gigi yang disebabkan oleh kelompok mikroorganisme spesifik yang akan menghasilkan kerusakan ligamen periodontal dan tulang alveolar. Kerusakan ditandai dengan pembentukan poket, resesi maupun keduanya. Gambaran klinis yang membedakan periodontitis dengan gingivitis adalah hilangnya perlekatan atau attachment loss. Periodontitis memiliki gejala klinis yang ditandai dengan warna gusi merah, edema, hilangnya perlekatan gingiva, mobilitas gigi, peningkatan jumlah inflamasi eksudat, dan konsistensi gingiva berubah menjadi lunak dan mudah berdarah bila disentuh menggunakan prop. Periodontitis dapat dibagi menjadi dua, yaitu periodontitis kronis dan periodontitis agresif. Periodontitis kronis disebabkan oleh banyak faktor. Secara garis besar, penyebab periodontitis kronis dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor lokal dan faktor sistemik. Faktor lokal merupakan penyebab yang berada pada lingkungan di sekitar gigi. Faktor lokal dibagi menjadi dua, yaitu faktor iritasi dan fungsional. Faktor iritasi dibagi atas faktor inisiasi dan faktor predisposisi. Faktor iritasi pada penyakit periodontal adalah plak. Sedangkan faktor predisposisi berupa kalkulus, material alba, food debris, dan stain gigi. Faktor fungsional penyakit periodontal adalah trauma oklusi. Menjadi lokalisata dan generalisata. Lokalisata jika kurang dari 30% daerah yang terlibat dan generalisata jika lebih dari 30% daerah yang terlibat. Periodontitis kronis dapat terdiagnosis secara klinis. Gambaran klinis periodontitis kronis meliputi perubahan warna gingiva yang terlihat merah kebiruan. Konsistensi gingiva menjadi lunak. Permukaan gingiva menjadi licin karena terjadi pengurangan stippling. Tepi gingiva membulat. Interdental papil tumpul dan ukuran gingiva membesar. Terjadi kecenderungan perdarahan. Peningkatan kedalaman poket periodontal lebih dari 2 mm dan tampak adanya kalkulus. Periodontitis kronis ditemukan pada dewasa dengan usia 30 hingga 35 tahun. Namun, dapat juga ditemukan pada remaja sebagai respon dari akumulasi plak dan kalkulus kronis. Penyakit ini biasanya generalisata, meskipun ada beberapa area yang lebih parah keterlibatannya dibanding area yang lain. Jumlah deposit mikroba konsisten dengan keparahan penyakit periodontitis kronis keparahannya meningkat sejalan dengan usia, umumnya mempengaruhi laki-laki dan perempuan dengan frekuensi yang sama. Perawatan periodontitis kronis terbagi menjadi 4 fase. Fase 1 merupakan terapi inisial untuk menghilangkan faktor etiologi tanpa melakukan tindakan bedah periodontal. Fase 2 merupakan fase terapi korektif termasuk koreksi poket periodontal dan kehilangan gigi. Fase 3 merupakan fase restoratif dengan pembuatan restorasi tetap dan alat prostetik yang ideal untuk gigi yang hilang. Fase 4 merupakan fase pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya rekurensi. Periodontitis agresif berbeda dengan periodontitis kronis pada kecepatan perkembangan penyakitnya, sehingga mengakibatkan kerusakan yang hebat pada pasien berusia muda. Pada masa pubertas biasanya terjadi periodontitis agresif lokalisata. Sedangkan pada usia kurang dari 30 tahun terjadi periodontitis agresif generalisata. Kecepatan perkembangan periodontitis agresif justru terlihat pada individu sehat dan tidak menunjukkan adanya akumulasi plak serta kalkulus. Periodontitis agresif umumnya terjadi pada pasien anak-anak, remaja, atau dewasa muda tanpa penyakit sistemik. Jika dilihat dari ronsen, periodontitis agresif akan memberikan gambaran resorpsi tulang alveolar secara vertikal. Jenis-jenis periodontitis agresif. Yang pertama ialah periodontitis agresif generalisata. Periodontitis ini biasa terjadi pada masa usia kurang dari 30 tahun. Pada area interproksimal akan terjadi kerusakan perlekatan jaringan menyeluruh dan mengenai paling sedikit 3 gigi permanen selain molar pertama dan insisif, serta tidak disertai adanya penumpukan plak maupun kalkulus.
Yang kedua ialah periodontitis agresif lokalisata, merupakan periodontitis yang biasa dialami oleh remaja saat masa pubertas. Kerusakan perlekatan jaringan terjadi secara lokal dan hanya mengenai gigi permanen molar pertama, serta tidak disertai adanya penumpukan plak maupun kalkulus.